Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Anastasia dengan NIM 17156256027. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ahmad Fauzi SPD MAK dan Ibu Sri Widi Lestari SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pengelompokan akun dalam akuntansi. Oke, jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas terkait 4 hal berikut ini. Yang pertama ada standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian ada materi, setelah itu ada evaluasi pembelajaran, dan juga ada profil penulis. Kita mulai dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oke, jadi kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah memahami konsep dasar pengklasifikasian akun dan mampu menerapkannya dalam pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Jadi, secara lebih rinci, kita akan membahas yang pertama, mengidentifikasi pengertian, fungsi, dan karakteristik akun. Yang kedua, mengklasifikasikan akun ke dalam akun real atau neraca, dan juga akun nominal atau laba atau rugi. Yang ketiga, menganalisis rincian akun dalam kelompok aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang keempat, menyusun bagan akun sederhana atau chart of accounts dengan sistem pengkodean yang tepat. Oke, selanjutnya di sini ada daftar isi materi. Yang pertama ada pengertian akun dan klasifikasi, kemudian kita akan membahas kelompok akun real dan juga nominal. Yang ketiga kita akan membahas aktiva lancar dan tetap, kemudian kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ekuitas, setelah itu membahas pendapatan dan beban, kemudian kita akan membahas evaluasi berupa latihan soal, dan yang terakhir ada video pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih akun itu? Jadi, akun adalah formulir atau media untuk mencatat penambahan dan pengurangan dari aset, kewajiban, atau modal secara spesifik. Jadi, kuncinya itu adalah sejenis. Fungsi utama akun adalah mengklasifikasikan sekaligus meringkas data keuangan. Bayangkan, jika kita tidak punya akun, kita harus membaca ribuan nota satu persatu. Jadi, dengan adanya akun, semua transaksi sejenis dapat dikelompokkan menjadi rapi. Contoh sederhananya yaitu akun kas, akun peralatan, dan juga akun utang. Oke, selanjutnya ada kelompok akun real versus nominal. Secara umum, akun dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu ada akun real dan juga akun nominal. Perbedaan utama mereka itu akun real disebut juga akun permanen. Jadi saldonya itu terus berlanjut. Misalnya, saldo kas akhir bulan ini akan menjadi saldo awal untuk bulan depan. Contohnya itu seperti aset, utang, dan juga modal. Nah, biasanya ditempatkan di neraca. Kalau akun nominal itu disebut akun sementara. Saldonya itu dinolkan pada setiap akhir periode. Mengapa? Agar kita bisa menghitung laba periode baru. Contohnya, pendapatan dan beban. Biasanya ditempatkan di laporan laba rugi. Oke, sekarang kita akan bahas aktiva. Jadi aktiva itu bukan sekedar harta, tapi sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, aktiva ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada aktiva lancar, berupa kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi, atau sewa dibayar di muka. Nah, manfaatnya itu kurang dari 1 tahun. Kalau aktiva tepat, itu seperti tanah, bangunan, peralatan kantor, dan kendaraan. Nah, ini digunakan dalam operasional dan manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kalau aktiva lain-lain atau tidak berwujud, itu berupa hak paten, hak cipta, merek dagang, investasi jangka panjang.
Nah, kelompok kedua adalah kewajiban atau liabilities, yaitu utang atau janji yang wajib dilunasi perusahaan di masa depan. Nah, utang ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada utang lancar. Utang lancar itu jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, utang gaji, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan utang bank jangka pendek. Kalau utang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya berupa utang bank jangka panjang, utang hipotek, utang obligasi, dan juga utang sewa pembiayaan. Nah, setelah liabilities, di sini kita akan bahas ekuitas atau equity. Jadi, ekuitas adalah hak milik pemilik. Rumusnya itu ekuitas sama dengan aktiva dikurang kewajiban. Jadi, ekuitas adalah kekayaan bersih perusahaan. Nah, ekuitas memiliki 3 komponen penting. Yang pertama, modal disetor. Itu disebut sebagai investasi awal pemilik. Yang kedua, laba ditahan. Jadi, laba tahun lalu yang tidak diambil, tetapi diinvestasikan lagi ke bisnis. Nah, yang terakhir itu ada PRIVE. Jadi, PRIVE itu adalah pengambilan aset perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Nah, PRIVE ini itu dapat mengurangi ekuitas gitu. Nah, selanjutnya ini ada pendapatan atau revenue. Jadi, pendapatan itu tidak selalu berarti uang tunai sudah diterima. Namun, pendapatan dapat diakui ketika perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya ke pelanggan. Misalnya, jasa sudah diberikan atau barang sudah dikirim. Nah, pendapatan itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada pendapatan jasa, misalnya seperti salon atau bengkel. Kemudian ada pendapatan dari penjualan, itu seperti hasil barang dagangan. Yang ketiga ada pendapatan sewa, jadi kita menyewakan aset perusahaan. Dan yang terakhir ada pendapatan bunga, itu biasanya dari simpanan bank atau pinjaman. Nah, selanjutnya ada beban atau expense. Jadi, beban adalah pengurangan aset atau timbulnya kewajiban dalam rangka menghasilkan pendapatan. Nah, tujuan dari beban itu sendiri adalah untuk mengelompokkan beban agar pemilik bisnis tahu pos mana yang paling banyak memakan biaya. Nah, contoh beban itu ada beban gaji, beban listrik dan air, beban iklan, beban perlengkapan atau nilai barang habis pakai yang sudah terpakai, dan juga ada beban penyusutan atau penurunan nilai manfaat suatu aset tetap. Nah, ini adalah contoh sederhana bagan akun atau chart of accounts. Kita bisa memperhatikan kodenya. Untuk akun neraca atau aset itu biasanya dimulai dengan kode nomor 1, kemudian liabilitas itu dimulai dengan kode nomor 2, kemudian modal itu dimulai dari kode nomor 3. Nah, kalau untuk akun laba rugi yang biasanya itu terisi dari pendapatan dan juga beban, kalau pendapatan itu dimulai dari kode nomor 4 dan beban dimulai dari kode nomor 5. Dengan pengkodean seperti ini, pencatatan menjadi lebih sistematis dan mudah dilacak. Oke, itu adalah materi penjelasan dari presentasi kita kali ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap evaluasi berupa latihan soal. Nah, di sini pertanyaannya adalah, manakah di bawah ini yang merupakan komponen dari aktiva lancar atau current asset? Nah, dari kelima jawaban ini, kira-kira apa ya jawabannya? Apakah piutang usaha? Oke, kita coba piutang usaha ya. Oke, ternyata benar. Jawabannya adalah piutang usaha. Kita bisa next ke soal berikutnya. Aset berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun disebut sebagai apa ya kira-kira jawabannya? Oke, kita coba aktiva lancar. Oh no! Oh, ternyata jawabannya salah. Kita back ya. Oke, gimana kalau kita coba jawab aktiva tetap? Oke, ternyata benar. Bisa kita next ke soal berikutnya. Akta
paten, hak cipta, dan juga merek dagang termasuk ke dalam kategori aktiva? Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, apakah aktiva lain-lain atau tidak berwujud? Oke, ternyata jawabannya benar. Bisa kita next ke soal berikutnya. Kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan disebut. Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Kita coba utang modal. Oh no! Ternyata jawabannya salah lagi. Kita back dan kita coba jawab utang lainnya. Oke, kita next ke soal keempat. Manakah dari akun berikut yang termasuk dalam kelompok kewajiban jangka panjang? Ternyata jawabannya hutang hipotek. Coba kita jawab. Oke, jawabannya benar. Kita next ke soal terakhir. Oh, ternyata itu adalah soal terakhir dari evaluasi pembelajaran kita. Sekarang kita bisa menonton video pembelajaran. Topik bahasan kita kali ini adalah akun dalam akuntansi. Nah, apakah yang dimaksud dengan akun atau rekening atau account? Akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan kenaikan atau penurunan setiap jenis transaksi. Sering juga Oke, karena adanya keterbatasan waktu, jadi kita sudahi dulu untuk menonton video pembelajarannya. Jika kalian ingin menonton video pembelajarannya lebih lanjut, bisa melihat nanti setelah presentasi kali ini. Oke, jadi di sini masuk ke profil penulis, yaitu saya sendiri yang bernama Chelsea Anastasia dengan NIM 17156250027. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2007. Saya berasal dari program studi pendidikan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Oke, mungkin itu saja presentasi pemaparan saya pada siang hari ini. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan sebuah kutipan, yaitu "In accounting, everything has a place and every place has a purpose." Yang berarti setiap transaksi keuangan pasti memiliki kelompok akun yang tetap, dan setiap akun memiliki fungsinya masing-masing. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.